Ya, puji nama Tuhan. Shalom, apa kabarnya saudara di hari ini? Senang sekali saya Pendeta Dedek Dula boleh kembali menjumpai saudara sekalian dalam program acara Rema hari ini. Apa kabarnya? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana tentunya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti biasa dalam program acara Rema hari ini saya akan menemani ruang dengar saudara. Bersama kita akan diberkati dengan perenungan firman Tuhan di hari ini. Nantinya bagi setiap Bapak Ibu yang membutuhkan topangan doa, sertakan saja pada kolom komentar, atau kalau saudara juga memiliki pertanyaan yang ingin diajukan, silakan juga ya. Nanti semua pertanyaan atau bahkan pokok doa yang masuk pada kolom komentar akan saya layani sesudah saya selesai menyampaikan firman di kesempatan ini. Dan mari bersama sebelum kita mendengarkan firman kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Untuk kembali kami mau merenungkan sebagian dari sabda firman, hamba doa Kau berkati agar perenungan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Ya, shalom Ibu Ria dan shalom juga ya buat Brian. Puji Tuhan, saudara yang telah bergabung dengan saya juga bisa bantu saya untuk dapat membagikan video khotbah ini di akun Facebook saudara. Mari bersama kita lihat Matius pasal yang ke-14 dan kita akan baca ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya. Jadi ketika Yesus selesai membuat mujizat dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, maka Yesus pun menyuruh orang banyak itu pulang dan juga dia menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang. Dan Alkitab mengatakan Yesus seorang diri di tempat itu dan dia berdoa kepada Bapa. Jadi memang tujuan Yesus datang ke tempat itu untuk berdoa, tetapi kemudian ketika orang banyak datang, maka Yesus pun melayani setiap mereka. Karena mereka yang datang membutuhkan Yesus, ada yang sakit, ada yang kerasukan roh jahat, dan banyak di antara mereka yang membutuhkan firman Tuhan. Jadi sebelum Yesus bersekutu dengan Bapanya, di dalam doanya Yesus melayani setiap mereka. Maka saudara-saudara dari sini kita belajar bahwa yang namanya saat teduh itu penting. Saya membaca Alkitab, saya menemukan bahwa orang-orang hebat di Alkitab, Bapak Ibu, tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan ini. Kebiasaan bersaat teduh atau bersekutu dengan Tuhan. Kita pun demikian karena Yesus meninggalkan teladan bagi kita. Yesus sendiri saja bersekutu dengan Bapa di sorga. Nah apalagi setiap kita. Ingat enggak, saya pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Maka ketika dia menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Karena Allah tidak akan pernah bisa berhenti menjadi Allah. Kalau ada Allah yang bisa berhenti menjadi Allah, itu bukan Allah namanya. Makanya Yesus dapat melakukan berbagai macam mujizat yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Seperti berjalan di atas air. Ya kan? Seperti membangkitkan orang yang sudah mati selama 4 hari. Dan banyak mujizat yang lainnya yang menunjukkan kealahan yang Yesus miliki. Maka ketika saya ditanya banyak orang yang bertanya, Pak Pendeta waktu Yesus masih bayi, siapakah yang menjaga dunia? Ini pertanyaan yang baik juga Waktu Yesus masih bayi siapa yang menjaga dunia? Saya jawab Yesus lah. Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Masa Yesus masih bayi bisa menjaga dunia? Yang bayi itu fisiknya, sementara rohnya adalah Allah yang perkasa. Waktu Yesus tidur siapa yang menjagai bumi? Ya Yesus.
Fisiknya yang tidur, Alkitab mengatakan penjaga Israel tidak pernah terlelap. Rohnya tidak pernah tidur. Waktu Yesus mati di kayu salib, siapa yang menjaga dunia? Ya Yesuslah, karena Alkitab mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Tubuhnya yang mati tapi rohnya hidup. Jadi Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah pada saat dia menjadi manusia. Dia hanya menambahkan unsur kealahan, unsur kemanusiaan kepada kealahan yang dimilikinya. Jadi orang Kristen perlu menyadari ini, perlu memahami ini, supaya ketika kita ditanya mudah bagi kita untuk menjawab. Ya, kalau kita mampu mengerti bahwa Yesus adalah ya. Jadi dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Allah. Yesus memiliki dua natur ini, maka saudara akan banyak bisa menjawab pertanyaan khususnya dari saudara-saudara kita yang beragama Islam. Maka muncul satu pertanyaan besar, saudara-saudara. Jika Yesus memiliki kuasa, ya, jika Yesus memiliki kuasa, kenapa Yesus bersekutu dengan Bapa? Atau kenapa Yesus berdoa? Kenapa Yesus perlu berdoa kepada Bapa di sorga kalau Yesus sendiri punya kuasa? Jadi ini yang saya mau sampaikan kepada saudara ya. Jadi berdoa itu bukan cuma sekedar transfer kuasa. Tidak. Kebanyakan di antara kita kan berpikir demikian. Saya ini tumbuh di dalam gereja karismatik Bapak Ibu. Ya, dan kebanyakan gereja karismatik berpikir demikian bahwa doa itu ketika kita berdoa kita akan banyak dipenuhi dengan kuasa Allah. Artinya doa itu adalah sarana di mana kita mendapatkan transfer kuasa daripada Allah. Sebenarnya saudara-saudara, doa bukan cuma sekedar kita transfer kuasa dari Allah. Doa adalah sebuah persekutuan yang indah antara kita dan pencipta kita. Jadi ketika kita bersekutu dengan Allah itu tanda bahwa kita mencintai Allah. Jadi kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang berkata bahwa engkau mencintai Tuhan, mencintai Allah, maka seharusnya engkau juga adalah orang-orang yang memiliki saat teduh yang disiplin di hadapan Allah. Amin. Jadi mencintai Tuhan Bapak Ibu bukan hanya sekedar kata-kata atau kalimat yang keluar daripada mulut kita. Ya. Salah satu tanda bahwa kita mencintai Allah apabila kita memiliki saat teduh di mana kita memiliki yang namanya persekutuan pribadi dengan Allah. Ya, bersekutu bersama dengan jemaat di gereja adalah hal yang baik, tetapi itu hal yang berbeda. Alkitab juga kan banyak sekali ayat yang mendukung persekutuan. Alkitab mengatakan jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Bersekutu bersama itu penting. Sangat penting dan saya selalu mendorong saudara untuk bisa melakukan itu. Saudara tidak boleh menjadi seorang domba yang sendirian. Engkau harus ada di tengah kumpulan. Engkau harus berada di tengah jemaat. Engkau harus berada dalam satu komunitas gereja. Karena kita domba tidak bisa sendiri. Tetapi ingat, ketika kita saudara-saudara yang menjalani kehidupan ini, kita bukan hanya membutuhkan sebuah persekutuan dengan jemaat. Kita juga membutuhkan persekutuan pribadi kita dengan Allah yang disebut saat teduh. Kenapa? Karena persekutuan dengan Allah merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah. Amin. Jadi doa itu bukan cuma transfer kuasa, tapi adalah persekutuan kita dengan Bapa di sorga. Nah, saudara mungkin pernah dengar ya, ada sebuah kalimat yang berkata begini. Ini saya dapat dari seorang yang bernama Eric Fromm. Dibilang cinta yang dewasa berkata, aku mencintai karena aku membutuhkanmu. Sementara cinta yang dewasa, ya, cinta yang tidak dewasa akan berkata, aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu. Sementara cinta yang dewasa, aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu. Jadi orang berbeda. Hubungan yang didasarkan kepada hubungan cinta karena butuh, itu dasarnya adalah kebutuhan saja. Tetapi kalau butuh karena cinta, maka dasarnya adalah cinta. Jadi kalau orang kurang dewasa, dia mencintai karena dia membutuhkan.
Sementara orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia membutuhkan karena dia mencintai. Nah inilah yang penting ketika kita berdoa, saudara perlu ingat, kita berdoa bukan hanya karena kita membutuhkan Tuhan untuk menjawab semua doa permohonan kita, untuk menjawab semua pergumulan yang kita miliki, tidak. Kita berdoa saudara-saudara karena kita mencintai Dia. Kita cinta sehingga kita butuh, bukan butuh karena cinta. Kita butuh karena cinta, bukan cinta karena butuh, saudara. Zaman sekarang kan begitu banyak orang ya, cinta karena butuh. Ada sesuatu yang dia butuhkan dari orang tersebut, maka dia mencintai. Nah kalau kita anak Tuhan tidak boleh demikian ya. Apalagi bicara hubungan kita dengan Allah. Kita itu membutuhkan Allah karena dasarnya kita mencintai Dia. Ini adalah sebuah perbedaan yang sangat mencolok. Kalau kita melihat di Alkitab banyak yang model begini, saudara. Salah satu contoh yang dapat saya gunakan adalah bagaimana anak bungsu itu dia mencintai bapaknya karena dia butuh bapaknya. Dia butuh harta kekayaan bapaknya, dia butuh perlindungan bapaknya, ya dia butuh segala sesuatu dari bapaknya. Karena bapaknya adalah seorang pengusaha yang kaya raya sehingga dia mencintai bapaknya karena dia membutuhkan itu. Maka pada akhirnya Bapak Ibu ketika dia tumbuh dewasa dan dia merasa bahwa dia bisa hidup mandiri, dia pun memberanikan diri datang kepada bapaknya. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Dan dia meminta apa yang menjadi bagiannya, harta warisannya. Beginilah saudara, orang yang cinta karena butuh hanya akan datang kepada Tuhan kalau ada perlunya. Ya. Bukan berarti saudara Tuhan tidak menaruh perhatian kepada kebutuhan kita. Ya tidak, saya juga sudah mengkhotbahkan itu kemarin kok. Bahwa Allah yang kita sembah bukan hanya peduli dengan perkara-perkara rohani. Dia juga peduli dengan perkara-perkara jasmani. Itulah sebabnya kenapa dia disebut sebagai El Roi, Allah yang melihat. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Nisi, panji keselamatan. Ya kan? Immanuel artinya Allah yang berjalan bersama dengan kita. Dia peduli dengan apa yang kita butuhkan, saudara-saudara. Ya. Saya memberikan beberapa alasan kalau Allah tidak peduli dengan apa yang kita butuhkan. Maka Allah tidak akan pernah menjawab doa Abraham yang meminta agar Allah memberikan anak kepadanya. Bagi Abraham anak adalah segalanya Bapak Ibu. Untuk apa Abraham punya harta kekayaan kalau dia tidak punya ahli waris? Kegelisahan yang dimiliki oleh Abraham dan Sarah karena mereka tidak punya anak membuktikan bahwa hal tersebut sedemikian penting bagi mereka. Bahkan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah keadaan yang semakin terdesak karena faktor usia, maka Sarah pun meminta kepada Abraham untuk bisa mendekati pembantunya yang bernama Hagar. Siapa tahu dari Hagar mereka memperoleh yang namanya keturunan. Itu berarti anak bagi Abraham dan Sarah sangat penting dan Tuhan peduli dengan itu. Dia memberkati Abraham dengan apa yang menjadi kerinduannya. Begitu pula dengan Lazarus yang dibangkitkan Tuhan sesudah mati 4 hari. Saya bahkan buat status mengenai hal tersebut. Saudara, ya Lazarus kan walaupun dia bangkit dia mati juga tuh. Kalau dia tidak akan mati karena penyakit yang sama yang pertama kali membunuh dia. Dia pasti juga akan mati karena usia. Kemudian kan muncul pertanyaan, untuk apa Tuhan membangkitkan Lazarus kalau pada akhirnya Lazarus mati juga? Bukan cuma Lazarus. Untuk apa Yesus menyembuhkan banyak orang di zaman itu? Bahkan di zaman sekarang pun kesembuhan ilahi masih terjadi kan? Untuk apa Yesus menyembuhkan? Untuk apa Yesus membangkitkan orang mati kalau pada akhirnya orang yang dibangkitkan akan mati lagi, orang yang sembuh akan mati juga? Untuk apa? Karena Yesus peduli dengan keadaan jasmani kita. Maria datang kepada Yesus sambil nangis-nangis, "Guru, seandainya engkau ada di sini, kakakku Lazarus tidak akan mati." Maka kita mengatakan masgulah hati Yesus. Artinya Yesus benar-benar terharu. Dan tiba-tiba orang-orang pun ngomong, dia yang mencelikan mata orang buta, yang mentahirkan orang kusta, mampukah dia membangkitkan Lazarus? Maka tiba-tiba saudara kita mengatakan Yesus pun menangis. Wow. Jadi dia membangkitkan Lazarus karena dia peduli dengan keadaan Maria dan Marta. Sampai sekarang saya tidak habis pikir loh, kok bisa ya Yesus menangis ya? Kalau saya menangis karena kehilangan saya pernah menangis sejadi-jadinya ketika papa saya meninggal. Ketika teman baik saya meninggal. Aduh, rasanya itu bagaimana saudara ya? Kita menangis dan semua kita menangis. Kenapa? Karena hanya itu yang dapat kita lakukan ketika kita mengalami yang namanya kehilangan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kehilangan tersebut. Sehingga yang dapat kita lakukan hanyalah air mata yang tumpah saudara. Tetapi kan berbeda dengan Yesus ya. Yesus itu mampu membangkitkan orang mati kok. Bahkan Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan. Lalu untuk apa Yesus menangis kalau Yesus bisa bangkitkan Lazarus coba? Pernah tidak kita memikirkan itu?
Apa gunanya saudara-saudara? Yesus menangis kalau dia bisa bangkitkan Lazarus. Dia menangis karena dia peduli dengan kita. Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Alkitab mengatakan bahwa hati yang hancur tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Daud dalam kesengsaraannya dia berkata dengan iman, Tuhan, aku tahu engkau menghitung-hitung sengsaraku dan air mataku engkau tampung di dalam botolmu. Ya. Tuhan itu peduli dengan setiap kita. Ya. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Tapi ingat baik, jangan kita mencintai Tuhan hanya karena membutuhkan dia untuk menyelesaikan semua pergumulan kehidupan kita alami dalam hidup ini. Sekalipun ya memang itu sangat penting dalam hidup kita ya. Saya juga manusia dan saya juga merasakan yang namanya pergumulan. Dan saya tahu bahwa saya sangat membutuhkan Tuhan di tengah-tengah setiap keterbatasan dan kekurangan yang saya punya, Bapak Ibu. Tapi orang Kristen yang dewasa perlu menyadari loh. Mohon maaf ini jaringan kurang bagus ya. Orang Kristen yang dewasa perlu menyadari bahwa kita itu memiliki hubungan dengan Allah bukan hanya karena kita membutuhkan dia. Tapi justru karena kita mencintai dia. Dan cinta karena butuh. Ya. Saudara, janganlah kita menjadi orang-orang yang demikian. Iya. Puji Tuhan. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan ya. Bukan hanya karena kita membutuhkan dia dalam hidup ini. Saya seringkali mendengar ada sebuah bahasa yang mengatakan ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang katanya. Nah inilah contoh-contoh dari ya cinta karena butuh. Kita harus mencintai Tuhan. Ya. Dan itulah yang harus menjadi motivasi kita yang paling besar. Orang yang butuh karena cinta, dia akan berkata kepada Allah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Inilah saudara-saudara ya, orang-orang yang butuh karena cinta. Saya teringat bagaimana ketika Daniel diancam oleh musuh-musuhnya. Mereka membuat suatu peraturan yang baru dengan tujuan hanya untuk menjerat dan menangkap Daniel. Karena mereka sakit hati dengan Daniel yang ya dia merupakan orang Yahudi tapi mendapatkan kedudukan yang sangat penting di negeri Babilonia, saudara-saudara. Dan itu membuat orang Babel sakit hati dengan yang namanya Daniel. Makanya penting kita jalan sama Tuhan, saudara. Karena di sekitar kita itu banyak musuh loh. Kalau Tuhan yang meninggikan kita, maka Tuhanlah yang menjadi benteng keselamatan kita. Orang bisa berusaha menjatuhkan saudara, tapi selama Tuhan yang jadi benteng keselamatan kita, maka tidak ada satupun yang akan mampu melakukannya. Ya. Maka apa yang terjadi? Mereka keluarkan sebuah maklumat bahwa barang siapa yang dalam 30 hari menyembah kepada Allah lain selain kepada raja, maka orang tersebut akan dihukum mati. Sementara Daniel ini memiliki satu kebiasaan karena dia mencintai Tuhan. Dia punya saat teduh yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi kan kalau kita itu cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu bukan hanya sekedar perkataan yang keluar dari mulut kita. Cinta Tuhan itu adalah salah satu bentuk dari kecintaan Tuhan. Kita memiliki hubungan dengan dia. Kita punya saat teduh dengan dia. Daniel melakukannya ya bukan hanya 1 kali tapi 3 kali dalam sehari saudara. Dan ketika dia berdoa, dia selalu berdoa di atas rumahnya dengan tingkap-tingkap yang terbuka. Sehingga orang bisa melihat dia pada saat dia sembahyang. Nah ketika maklumat itu, perintah itu dikeluarkan dengan ancaman yang sedemikian menakutkan. Ini ancaman benar-benar menakutkan saudara. Karena nyawa yang menjadi taruhan. Alkitab mengatakan Daniel tidak berhenti menyembah Tuhan. Ya, dia naik ke tempat doanya dan seperti biasa dia sujud menyembah kepada penciptanya. Haleluya. Inilah contoh dari orang yang butuh Tuhan karena dia cinta. Bukan karena cinta, karena dia butuh. Dia membutuhkan Tuhan karena dia mencintai Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dan ini adalah sebuah hal yang luar biasa.
Saudara, Daniel sendiri adalah orang Israel, orang Yahudi yang dibuang ke negeri Babilonia. Mungkin kalau kita jadi Daniel, kita akan berhenti mencintai Yahweh, berhenti mencintai Allah. Kenapa? Karena Allah telah mengizinkan orang Israel mengalami kekalahan. Kalau Allah itu baik, kalau Allah itu besar, kenapa Israel harus kalah terhadap Raja Babel? Itu mungkin pemikiran kita kan. Kenapa Tuhan biarkan kami kalah? Berarti Allah kami tidak maha kuasa. Atau lebih buruk daripada itu, Allah kami tidak mengasihi kami. Tapi Daniel tidak berhenti mencintai Tuhan. Meskipun dia ada di negeri pembuangan, dia tetap menyembah Allah. Ini contoh dari orang yang butuh karena dia cinta. Makanya kan orang kita tuh punya lagu ya. Ku tetap cinta. Saya tidak tahu kalau saudara tahu lagu ini. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta. Dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini perkataan yang menarik dari seorang hamba Tuhan yang bernama Habakuk, saudara-saudara. Ya, kita mau baca ini kisah daripada Habakuk ya. Habakuk pasal yang ketiga. Saya suka sekali ayat ini dan beberapa tahun yang lalu saya sering kali mengkhotbahkan ini. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Kadang hidup mengecewakan saudara, dan itu tidak dapat dipungkiri. Kita anak Tuhan juga sering mengalami yang namanya kekecewaan. Tidak semua loh doa kita dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah engkau tetap cinta kepada Tuhan? Atau engkau cinta kepadanya karena engkau hanya membutuhkan dia untuk menjawab semua permohonan doamu? Ya. Alkitab mengatakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dan biarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Ini kalimat yang sangat penting yang saya sampaikan kepada saudara. Ketika mungkin yang tersisa dalam hidup kita hanyalah Tuhan, maka itu adalah kondisi yang paling baik sesungguhnya bagi jiwa kita. Amin. Itu sebabnya saya sering kali mengatakan, selama yang hilang bukan Yesus, kita masih baik-baik saja. Jangan pernah beranjak dimanapun. Hari ini ketika engkau ada di dalam Tuhan, jangan pernah beranjak dari tempat tersebut. Daud pernah mengatakan, Tuhan saya ini bodoh seperti hewan. Saya tidak mengerti dengan semua hal yang terjadi. Tapi ini yang saya lakukan. Saya tetap dekat di kakimu. Itu adalah keputusan yang baik. Bethlehem mengalami kelaparan yang luar biasa. Itu tanah perjanjian. Tuhan berjanji bahwa tanah tersebut akan dipenuhi dengan susu, dengan madu, dengan roti. Tapi ternyata ada saatnya tanah itu mengalami yang namanya kekeringan. Ya. Tapi di sana ada seorang pria yang setia. Ya. Pria tersebut tidak kemana-mana, saudara. Dan nama pria itu adalah Boas. Itulah sebabnya kenapa Boas mengalami berkat daripada Tuhan. Berbeda dengan Naomi. Ya. Naomi ketika kelaparan melanda Bethlehem, justru dia meninggalkan Bethlehem, tanah perjanjian. Mari kita menjadi orang-orang yang membutuhkan Tuhan karena kita mencintai Dia. Bukan mencintai Tuhan karena kita membutuhkan Dia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini benar-benar mengalir dalam hati saudara, sehingga engkau tumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, yang takut Tuhan, dan yang mencintai Tuhan. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan.